Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Qobla Harumika di YouTube Qobla Harumika. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang latihan soal, poster, dan slogan. Jadi materi yang kemarin sudah kita bahas. Sekarang kita berlatih mengerjakan soal pilihan ganda. Bagaimana bentuk soal dan pembahasannya? Kita simak video penjelasan berikut ini. Baik, langsung saja ke soal nomor 1 ya. Berikut adalah contoh paragraf teks iklan ya. Ingat, teks iklan ya. Iklan itu apa kemarin? Mempromosikan barang atau jasa. Ya, di sini kalau ada barang atau jasa yang ditawarkan, dipromosikan, itu adalah iklan. Selain itu berarti tidak iklan. Kita cek bocornya soal ujian nasional untuk tingkat SMP yang dilaksanakan. Nah, ini tidak ada unsur, ini adalah informasi atau berita ya. Ada 5B1H, masih ingat toh ya? Berarti asalah kita silang di sebelah kanan ya. Nah, ini jelas, ini kan ada pukul ya, maaf, ada jumlah ya, ada when ya, Rabu 23 April 2015 ya, ada wu ya, ini berarti bukan iklan. Yang B, aku mempunyai kucing yang dinamakan Blacky. Sesuai dengan namanya, ia berwarna hitam, hitamkan dengan mata yang berwarna putih terang. Iya, berarti ini cerita ya, bercerita ya, berarti ini bukan iklan. Nah, ini narasi ya, kalau B ini ya. Kemudian kalau yang C, dibutuhkan segera. Nah, ini apa? Iklan, jelas dibutuhkan. Dan di sini jelas apa ini? Iklan. Iklan apa? Iklan baris ya. Masih ingat ya, iklan baris itu ditulis berbaris-baris. Biasanya itu hanya 3 baris, ditulis singkatan saja, karena kalau semakin banyak tulisan memengaruhi pembayaran. Masih ingat ya, ini adalah iklan baris. Kita cek yang D, dengan hormat kami dari dinas, berarti pas surat ya. Jadi yang jelas yang dimaksud dengan iklan, soal nomor 1 jawabannya adalah C, dibutuhkan segera. Supir truk, ini adalah iklan penawaran jasa. Bisa dipahami ya, jadi korek jawabannya adalah C. Gitu ya, jadi yang D salah, kita silang. Baik, kita lanjutkan soal nomor 2. Berikut ini adalah contoh poster ya. Poster, masih ingat ya, poster sama slogan itu beda ya. Kalau poster harus berupa apa? Gambar ya. Kalau kata-kata hanya pendukung, tetapi kalau slogan itu apa? Dominan, atau yang ditunjukkan adalah apa? Kata-kata. Itu kalau slogan apa? Kata-kata ya. Tetapi kalau poster harus berupa gambar. Dominan gambar. Kalau A, ayo bangun Indonesia, ini jelas dominan gambar, ini adalah poster. Kalau ini apa? Sokin lantai, aromatis spa, bersih, berarti Pak iklan ya kan. Kemudian Toyota termurah, free hadiah tanpa undian, iklan. Ini bukan poster ya, ini iklan apa ini? Penjualan ya, berarti ini bukan poster, disilang. Ini tadi juga disilang. Kemudian D, rumah dijual Bodetabek, Atsiri Permai, Citayam Jalan, ini adalah iklan baris, berarti ini disilang. Maka korek yang merupakan contoh poster adalah jawabannya adalah A. Jadi pahami ya, jadi poster adalah identik dengan gambar yang menarik, warna menarik ya, seperti pembelajaran sebelumnya. Korek, jadi jawabannya A. Baik, kita lanjutkan soal nomor 3. Nah, ini berikut ini adalah contoh slogan. Nah, tadi sudah saya jelaskan di nomor 2. Slogan harus berupa kata-kata. Slogan itu hampir sama, sama dengan moto. Ya, moto hidup, moto perusahaan ya, atau moto yang lain. Kemudian apa? Juga dengan apa? Selain moto. Semboyan. Ya, masih ingat ya? Itu adalah
tentang slogan semboyan. Nah, ini harus berupa kata-kata. Kalau gambar ini jelas tidak merupakan slogan, ini poster jadi salah. Ini jelas ada kata iklan baris berarti salah. Dicari berarti lowongan ya. Iklan penawaran ya, berarti silang atau salah. Jadi korek kalau pertanyaan slogan adalah gantungkan cita-cita setinggi mungkin, jangan biarkan siapapun juga menghalangi. Jadi korek jawabannya adalah A. Baik, selanjutnya nomor 4. Ya, pertanyaannya dulu ya, saya ingatkan dulu dalam mengerjakan soal, pertanyaannya dulu kita baca. Jangan sampai kita membaca bacaan begitu panjang, ternyata yang ditanyakan di luar dugaan kita. Kita cek, pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan iklan di atas adalah tidak sesuai, kita garis bawahi. Jadi yang ada di sini, yang di sini tidak ada, tidak sesuai. Kita cek. A, pekerjaan yang ditawarkan dalam iklan di atas adalah staf akuntan. Apakah staf akuntan di situ? Ya, dicari staf akuntan. Ada, berarti ada, ini sesuai. Nah, ini pertanyaan tidak sesuai. Orang yang berhak mengisi lowongan tersebut adalah wanita. Apakah di sini wanita? Iya. Staf akuntan WNT itu apa? Wanita. Jadi berarti ada, berarti sesuai. Kemudian C, orang yang berhak mengisi lowongan tersebut adalah wanita. Ya, jadi sama tadi. Yang pendidikan terakhir SMA, minimal SMA plus ya, atau D3 atau D3 ada di sini. Berarti sesuai. Korek. Jadi kalau yang D ya, orang yang dapat mengisi lowongan tersebut adalah lulusan D3 dan usia minimal 28 tahun. Yang dapat mengisi berarti selain ini tidak dapat mengisi, padahal di sini usia maksimal 30 tahun itu maksudnya 30 bisa, 29 bisa, 28 bisa, 27 ke bawah bisa. 27 maksudnya, karena di sini kalau pernyataan ini yang dapat mengisi berarti kan maknanya kan selain D3 dan usia ini kan tidak bisa. Pernyataan D kan gitu ya. Padahal di bacaan atau di iklan di sini adalah maksimal 30 tahun. Jadi 27 tahun juga bisa. SMA juga bisa. Padahal di D ini hanya lulusan D3. Jadi beda maksud antara D dengan yang di iklan ini ya. Jadi pahami ya. Jadi korek yang salah atau tidak sesuai adalah D. Itu ya alasannya ya. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya, yaitu soal nomor 5. Penjelasan kalimat 4 pada iklan tersebut adalah nomor 4. Penjelasannya bagaimana ini? PT Indofood sukses makmur TBK. Ya. Maaf ya, bukan ini ya. Tadi pertanyaan apa? 4 ya. Oh, bukan, maaf, saya salah ke nomor. Ini 4 ini ya. Wilayah Jabodetabek kirim lamaran. Jadi wilayahnya di Jabodetabek. Berarti jawabannya apa? Misalkan iklan diterbitkan di wilayah Jabodetabek, tidak. Kemudian IWT yang memerlukan karyawan berada di Jabodetabek. Iklan diperuntukkan kepada yang berdomisili di Jabodetabek. Cara mengirim lamaran ke Jabodetabek. Kita pahami di sini. Wilayah Jabodetabek. Jadi yang bisa mengirim lamaran itu wilayah ini. Di luar ini tidak bisa mengirim lamaran. Jadi jawabannya adalah C. Bisa dipahami? Jadi wilayah Jabodetabek kirim lamaran. Jadi yang bisa mengirim lamaran adalah wilayah Jabodetabek. Jadi sama dengan C, iklan diperuntukkan kepada yang berdomisili di Jabodetabek. Maaf ini kehalangan ini ya. Jadi korek jawabannya adalah C. Maknanya di nomor 4 seperti itu. Baik ya, kita lanjutkan soal berikutnya. Nomor 6. Baik, isi poster di atas mengajak untuk melakukan 10% potong, 10% jangan hanya bicara, matikan lampu sekarang jika tidak perlu. Nah, apa jawabannya? 10% ya, ini jangan hanya bicara, matikan lampu sekarang jika tidak perlu. Berarti apa? Di sini ada kata-kata jadilah pelaku hemat energi. Jelas di sini ada kata-kata hemat energi. Jadi jelas jawabannya adalah apa? A, hemat energi listrik.
Ya, bisa dipahami ya, ini jelas kok ya. Ada lampu kan hemat energi, jelas ini. Menjaga kebersihan enggak maksud ya, enggak ada di sini. Melakukan penerangan jalan tidak ada. Menjaga kesehatan apalagi. Jadi jelas B, C, dan B salah. Jadi jawabannya korek adalah A. Gampang ya. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Nomor 7 ya. Maksud kalimat poster tersebut adalah ini. Katakan tidak untuk narkoba. Nah, katakan tidak untuk narkoba berarti apa? Kita tidak boleh mengenal narkoba, kita tidak boleh mengonsumsi narkoba, kita tidak boleh membicarakan narkoba, kita harus berkata tidak pada narkoba. Apa jawabannya? Jawabannya adalah D ya, kita tidak boleh mengkonsumsi narkoba. Jadi hal yang dilarang sekali adalah mengkonsumsi narkoba, meskipun mengenal, membicarakan, berkata tidak, ini kan sesuai dengan tupoksinya ya, artinya sesuai dengan mungkin kalau kepolisian yang mengenal narkoba iya harus membicarakan kalau ada pembicaraan tentang narkoba yang harus ditindaklanjuti. Tapi yang penting di sini katakan tidak untuk narkoba, maksudnya adalah untuk tidak mengonsumsi narkoba. Jadi korek jawabannya adalah B. Jadi kalau ada di siaran di TV, di berita katakan tidak untuk narkoba, maksudnya itu untuk tidak mengkonsumsi. Bisa dipahami ya? Baik, korek. Kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 8. Makna slogan tersebut yaitu satu tunas untuk masa depan bumi kita. Satu pohon mungkin ya. Satu tunas untuk masa depan kita. Apa jawabannya? Mari kita menanam pohon bersama-sama. Bisa. Ya, bumi kita akan indah bila pohon tidak ditebang. Mungkin. Satu pohon yang kita tanam sangat bermanfaat bagi masa depan bumi dan manusia. Ini paling mungkin ya. Pohon yang kita tanam tidak ada pengaruhnya bagi dunia. Tidak ada pengaruhnya, jelas ini salah ya. Yang dinamakan slogan, semboyan, moto itu pasti positif semua, tidak ada yang negatif ya. Kita cek saja makna yang ada di sini dengan pilihan ganda yang sama mananya. Satu tunas untuk masa depan bumi kita. Yang paling mendekati yang mana mirip-mirip yaitu satu pohon yang kita tanam sangat bermanfaat bagi masa depan. Nah, ini ada kata masa depan. Ini kan sama ya, masa depan, bumi. Kita siapa? Manusia. Jadi korek jawabannya adalah C. Ya, oke ya. Kita lanjutkan soal berikutnya. Nomor 9. Berdasarkan iklan tersebut, simpulan yang sanggup kita ambil yaitu di sini ada tetap air hemat, air saat mencuci pakaian. Jadi hemat dalam mencuci pakaian. Hemat apa? Hemat air ya, jelas di situ. Kita cek. Iklan tersebut yaitu iklan penawaran yang bertujuan untuk memberikan kepada masyarakat ikhwal penghematan air. Respon yang diperlukan yaitu tindakan masyarakat untuk melaksanakan penghematan terhadap air dikala sedang mencuci pakaian. Simpulan loh ya, bisa juga. Kemudian B, iklan tersebut yaitu iklan pemberitahuan yang bertujuan untuk memberikan pesan kepada masyarakat ikhwal penghematan air. Respon yang diperlukan yaitu tindakan masyarakat untuk melaksanakan penghematan terhadap air dikala sedang mencuci pakaian. Mirip ya. Kemudian yang C, iklan tersebut termasuk ke dalam kategori iklan atau poster transformation yang bertujuan untuk memberikan pesan dan mengubah gaya hidup masyarakat ikhwal perlunya menghemat air. Respon yang diperlukan yaitu tindakan masyarakat untuk melaksanakan penghematan terhadap air dikala sedang mencuci pakaian. Mirip ya, mirip-mirip. Sekarang kita D ya. Iklan tersebut termasuk ke dalam kategori iklan atau poster informasional ya. Informasional ya, ini jelas. Ya, bukan transformasional yang bertujuan untuk memberikan pesan kepada masyarakat ikhwal penghematan air. Ya, respon yang diperlukan yaitu tindakan masyarakat untuk melaksanakan penghematan terhadap air dikala sedang mencuci pakaian. Penghematan air di sini ya. Ya, jadi korek jawabannya adalah D, yang paling tepat adalah information, yang paling lengkap dan yang paling tepat. Jadi korek jawaban nomor 9 adalah D. Paham ya? Bisa dipahami ya? Baik, soal nomor 10 ya. Berdasarkan poster tersebut, simpulan yang sanggup kita ambil yaitu, ya ini ada gambar ya. Banyak membaca buku semakin berilmu. Nah, ini ada gambar buku-buku. Maknanya apa? Kita cek.
A. Kita sebaiknya sering membaca. Sering ini bukan banyak ya. Yang banyak agar pengetahuan wawasan kita akan semakin bertambah. Nah, ini bisa ya. B. Kita sebaiknya sering membeli. Jelas salah. Ini membaca, beda dengan membeli. C. Kita kalau membaca buku sebaiknya buku yang berwarna-warna, tidak ada hiburan seperti itu. Jelas salah. D. Kita jangan, ya jelas salah ya. Jadi korek jawabannya adalah A ya. Kita sebaiknya sering membaca buku yang banyak agar pengetahuan wawasan kita semakin bertambah. Jadi korek jawabannya adalah A. Baik ya. Kita lanjut ke soal 11 ya. Kaidah yang muncul dalam teks iklan di atas yaitu apa kaidahnya? Gunakan listrik seperlunya. Nah ini ada kata perintah ini apa? Berarti imperatif, jelas kan ya, kan ada tanda tanya ini. Nah, persuasif itu ajakan, ayo marilah ya kan. Kalau ada tanda seperti ini perintah ya imperatif. Jadi korek jawabannya adalah B. Mudah ya. Baik, kita lanjutkan ya. Soal nomor 12. Perbaikan terhadap slogan tersebut yang tepat adalah perbaikan slogan ya. Ingat, slogan itu kata-kata ya. Kalau gambar itu berarti poster. Di bumi damai untuk ketenangan di hati. Di bumi damai untuk ketenangan di hati. Apa jawabannya? Damai di hati, tenang di bumi. Tenang di bumi, tentram di hati. Tenang di hati, damai di bumi. Damai di bumi, damai di hati. Apa? Di bumi damai untuk ketenangan hati, berarti ya damai di bumi, damai di hati. Korek jawabannya D. Kenapa tidak A, damai di hati, tenang di bumi? Karena di sini sebetulnya perbaikan ini hanya jadi ada dua hal ini ya, damai bumi dan damai hati. Nah, tinggal ini yang dirubah, bukan merubah yang di belakang diletakkan di depan, bukan, tetapi ini yang kurang benar dibenarkan, damai di bumi, damai di hati. Jadi slogan itu harus menggunakan kata-kata yang menarik ya, jadi telinga kita mendengarkan itu penggunaan atau variasi katanya juga enak ya. Damai di bumi, damai di hati. Nah, bukan tenang di bumi, tentram. Ini kan nggak pas. Tenang, tentram. Damai, tenang. Tenang, damai. Ya, lebih bagus ini. Ya, damai di bumi, damai di hati. Jadi ada hal yang pengulangannya bagus ya. Itu kalau dalam puisi itu persamaan ya, anafora ya, persamaan kata ya, kalau itu dua baris ya di awal, jadi ada puitisnya ada ya, itu ya. Di korek jawabannya adalah D. Baik, kita lanjutkan soal nomor 13. Baik, iklan baris yang tepat berdasarkan ilustrasi tersebut adalah, nah di sini ingat iklan baris itu harus disingkat kata-katanya ya. Jangan terlalu panjang ya, harus ada singkatan ya. Jelas kalau yang tidak disingkat ini jelas salah ini ya. Ini kan nggak disingkat, itu pasti salah ya. Karena iklan baris itu kalau semakin banyak hurufnya atau kata-katanya semakin mahal dan identik, harus disingkat. Kita cek ya ilustrasinya bagaimana. Sebuah perusahaan mebel ya membutuhkan karyawan minimal ya D3. Jadi SMA nggak bisa ya karena minimal. Umur maksimal 25, 26 nggak bisa ya. Tahun dan pengalaman minimal pengalaman 3 tahun. Kalau pengalamannya 2 tahun nggak bisa juga. Pelamar akan datang ya ke PT Angkasa Jalan Damai 6 Lampung. Iklan baris yang tepat. Nah, ini harus sesuai yang ada di sini ya, harus sesuai. Jadi maksimal, minimal, harus datang, harus sesuai. Kita cek. Dicari karyawan D3 teknik sipil usia 25 berpengalaman, lamaran PT Angkasa Jalan. Bisa iya, tapi ini tidak ada kata-kata U25 ya. Kurang lengkap ya, kita cek. Yang B, PT Angkasa butuh karyawan pria minimal 25 tahun berpengalaman, datang langsung ke jalan. Tidak mencerminkan semuanya ya, tidak lengkap. Dibutuhkan karyawan minimal D3, jelas, maksimal ada, pengalaman minimal ada, langsung ke PT Angkasa Jalan. Nah, jelas ada alamatnya. Korek. Jadi jawabannya pasti C.
Ingat, harus lengkap sesuai yang ada di sini. Jangan ada hal yang dihilangkan. Seperti A, B, dan apalagi D ini fatal ya. A, B ini disingkat tetapi tidak lengkap ya. Tidak ada pengalaman 3 tahun. Yang di B, yang di A juga nggak ada ya. Kemudian maksimal usia itu 25 tahun, bukan minimal 25 tahun ya. Ini salah. Jadi korek ya. Sekali lagi jawabannya C adalah alasannya di sini ada di ilustrasi sama dengan C, semuanya ada. Kalau A, B tidak ada yang tidak ada, kemudian D itu jelas tidak disingkat ya, itu pasti salah dan juga tidak lengkap. Baik, korek ya, jawabannya C. Kita lanjut soal nomor 14 ya. Iklan baris sesuai ilustrasi tersebut adalah sama seperti tadi ya. Kita baca ya. Pak Yanto bermaksud menjual tanahnya 400 meter ya, ini dijual tanahnya lokasi ini. Tanah tersebut sudah bersertifikat hak milik terletak di samping kantor kepala desa, dijual harga 200 juta ya, rupiah damai dan tanpa perantara langsung ya. Pak Yanto bertempat tinggal di Jalan Bhinneka nomor 36 Jakarta Timur. HP-nya ini ya, itu ilustrasinya. Maka yang di A, B, C, D harus mewakili ini ya. Paling lengkap yang mana ya, harus paling lengkap yang mana, kita cek. A, dijual 400 meter. Nah, ini hak milik pribadi 200 juta. Nego, apakah ada nego di situ? Oh ya, meskipun tidak ada nego, kita cek lagi ya yang lainnya. Tanpa perantara hubungi ini. Nah, kita saja bandingkan antara A dan B saja ya. Nanti kalau yang tidak lengkap kita silang saja. Dijual tanah. Nah, ini enggak ada dijual apa ini. Jelas ya, sebelah kantor ini lebih lengkap. Maka A salah. Gitu aja kita membandingkan dua hal. Kita bandingkan B dengan C. Dijual tanah dekat. Berapa meter enggak ada, jelas. Berarti masih B. Antara B dan D, dijual tanah dekat kantor. Berapa meter? Tidak ada. 200 juta di sini juga ada. Tanpa perantara ada. Ini nggak ada nomor HP, hubungi Yanto. Yanto siapa? Nggak jelas, tidak ada nomor HP-nya, maka dia juga salah. Jadi yang paling lengkap dan bisa dihubungi dan kriterianya sama dengan ilustrasi adalah B. Nah, itu cara mengerjakannya. Harus sama dengan ilustrasi, minimal dominan ada di bacaan atau ilustrasi. Cara mengerjakan A bandingkan dengan B. Kalau lebih bagus B, maka A coret. B dengan C, lebih bagus mana? Yang lebih bagus itu yang diambil, yang salah dicoret. Gitu aja. Jadi kita membandingkan saja biar cepat. Oke, baik. Selanjutnya soal yang terakhir ya, nomor 15. Di sekolahmu ada lapangan larangan merokok ya. Lapangan larangan merokok. Kamu akan menulis poster tentang hal itu. Nah, lapangan larangan merokok. Jadi dilarang merokok ya. Daerah bebas rokok. Bebas rokok ya. Anda bebas rokok. Anda bebas rokok berarti malah disuruh rokok ya. Kawasan bebas dari rokok. Nah, ini di sini bebas untuk merokok, malah suruh bebas. Maksudnya di sini itu nggak boleh, tetapi kalau di sini bebas untuk merokok malah disuruh atau bisa merokok ya. Jadi sebetulnya antara A dan C ya, daerah bebas rokok, kawasan bebas dari rokok. Jadi kalau daerah bebas rokok ini bisa dua makna ya. Untuk bebas merokok atau tidak ada merokok. Jelas kalau ini kan jelas kawasan bebas dari rokok. Jadi jawabannya adalah C. Jadi, maknanya harus jelas, tidak multi tafsir atau makna ganda ya. Jadi korek jawabannya adalah C. Baik, terima kasih sudah saya sampaikan contoh soal yang ada di LKS MGMP ya dari Pati. Ini semoga bermanfaat. Saya hanya membahas saja untuk redaksi soal dari tim MGMP, tetapi ini hanya pembahasan. Semoga bermanfaat untuk siswa dalam persiapan mengerjakan soal poster dan slogan. Semoga bermanfaat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.